Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Pentingnya komunikasi juga tidak terbatas pada komunikasi personal, tapi juga dalam tataran komunikasi organisasi. Adanya komunikasi yang baik, suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil, pula sebaliknya. Dua penelitian sebelumnya terkait dengan komunikasi organisasi disampaikan oleh Septi, mana hasil kesimpulan penelitian tersebut mengatakan bahwa komunikasi sangat penting di dalam sebuah organisasi. Itu juga bagi perusahaan karena koordinasi dan perubahan tidak dapat dilakukan tanpa adanya komunikasi. Dari dua penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi dikonstruksikan dan dipelihara dengan komunikasi, artinya ketika proses komunikasi antar komponen dapat dilaksanakan secara harmonis, maka organisasi tersebut semakin kokoh dan kinerja organisasi akan meningkat. Di sangat sentral dalam mewujudkan visi misi dari Bupati tersebut. Komunikasi yang efektif juga menjadi perekat bagi anggota organisasi. Agar komunikasi berlangsung efektif, perlu dihindari hambatan-hambatannya. Dari hasil wawancara pendahuluan dan observasi, peneliti menemukan kecenderungan terjadinya hambatan tersebut. Ditemukan beberapa fakta, yaitu pertama, terdapat aturan baru, karakteristik bawahan yang berbeda-beda, sering terjadi perbedaan pendapat antar anggota organisasi, terdapat gangguan teknis di mana pada saat penggunaan komunikasi menggunakan elektronik, sinyal atau wilayah di Kabupaten Sumba masih belum maksimal. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa di dalam suatu organisasi tentunya pelaksanaan komunikasi tidak mesti berjalan dengan baik. Masih terdapat hambatan. Dengan harapan pelaksanaan dengan tentunya diperhatikan harus diberikan solusi sesuai dengan masalah yang dihadapi. Dengan harapan pelaksanaan komunikasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dari latar belakang tersebut timbullah dua perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan komunikasi vertikal di PMD dan bagaimana komunikasi horizontal di pelaksanaan komunikasi horizontal di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk menunjang penelitian ini, kita melihat tiga penelitian terdahulu sebagai acuan penulis dalam membantu menyelesaikan penelitian ini. Pertama dari yang berjudul efektivitas komunikasi organisasi. Yang kedua, pengaruh komunikasi organisasi yang dilaksanakan oleh Slamet Bambang Riono dan kawan-kawan. Dan ketiga, komunikasi organisasi pada Biro Fasilitasi Kebijakan Energi, di mana ketiga penelitian ini memberikan kontribusi dalam baik konsep maupun hasil, membantu penulis dalam memberikan gambaran dan acuan dalam penulisan dan konsep penelitian. Langsung saja hasil dan pembahasan. Pada profil informan, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan kurang lebih 10 narasumber. Dari ketiga penelitian tersebut, fokus penelitiannya itu pertama, hal apa yang saja dikomunikasikan, jenis komunikasi yang dilaksanakan, metode komunikasi yang digunakan, media komunikasi, hambatan dan komunikasi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Ada 6 fokus dari penelitian ini. Baik, yang pertama, pada komunikasi vertikal pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pada komunikasi vertikal ke bawah, setidaknya ada 5 poin yang dikomunikasi pada komunikasi vertikal ke bawah. Yang pertama, instruksi kerja komunikasi yang merujuk pada penyelesaian tugas. Yang poin kedua itu rasio kerja, di mana komunikasi yang menghasilkan pemahaman dan hubungan dengan peraturan-peraturan lain. Poin ketiga itu prosedur terkait tata cara kerjaan yang dilakukan oleh para pegawai. Keempat, umpan balik. Dalam hal ini satu poin yang belum terlihat dalam pelaksanaan komunikasi vertikal ke bawah, jadi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumba, yaitu komunikasi dari atasan ke bawahan yang memberikan doktrin motivasi kepada pegawai.
tentang pentingnya suatu organisasi itu secara menyeluruh. Terkait kedua adalah komunikasi vertikal ke atas, hal yang disampaikan juga dengan hal kerjaan sesuai tupoksi masing-masing, dan komunikasi dan juga ada terkadang mengkomunikasikan hal di luar pekerjaan, di mana seperti mengomunikasikan hal di luar pekerjaan, seperti bercerita tentang keluarga, tentang politik yang terjadi di Kabupaten Sleman, dan sharing pengalaman lainnya. Mengkomunikasikan hal di luar pekerjaan juga dirasa digunakan untuk saya ulangi digunakan para bawahan untuk komunikasi dengan atasan untuk mengurangi canggung dalam mengerjakan suatu pekerjaan, itu dengan komunikasi yang bersifat kekeluargaan juga dapat lebih mengakrab atasan dan bawahan. Jenis komunikasi diketahui, jenis komunikasi yang terjalin pada tataran vertikal Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu secara umum, yaitu secara formal dan informal, di mana berdasarkan pendapat di atas dari AF dan YSW, dapat diketahui bahwa pelaksanaan komunikasi vertikal ke bawah dan komunikasi vertikal di atas menggunakan jenis formal dan informal sesuai dengan kondisi pada saat itu dan sesuai dengan keperluan yang dikomunikasikan. Hanya saja lebih sering pada proses penggunaan komunikasi sehari-hari menggunakan komunikasi informal. Komunikasi yang digunakan, metode komunikasi yang digunakan pada hasil penelitian saya ini ada 3 yang digunakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tataran vertikal, persuasif, informatif, dan instruktif. Akan tetapi metode persuasif ini dirasa lebih efektif dalam menyampaikan pesan dari atasan kepada bawahan, karena metode tersebut merasa diberikan penjelasan dan arahan terkait dengan pekerjaan yang harus dilakukan. Dengan metode persuasif juga, iklim organisasi yang dapat menjadi lebih harmonis karena komunikasi yang terjalin antara atasan dan bawahan lebih bersifat komunikatif. Hal ini juga dapat mewujudkan proses komunikasi yang serasi, ramah, dan saling menghargai. Demikian akan senantiasa terbentuk hubungan yang harmonis baik secara internal maupun eksternal. Untuk komunikasi vertikal ke atas, secara umum metode yang digunakan yaitu informatif dan persuasif, akan lebih tepat dan rasa lebih efektif bila dilaksanakan, yaitu menggunakan metode informatif, di mana bawahan pada saat berkomunikasi dengan atasan, karena sebagian besar komunikasi atasan lebih sering hanya sebatas menyampaikan sesuatu, misalnya lapor kerja, sehingga dengan metode informatif ini lebih efektif karena tidak memerlukan banyak waktu untuk berkomunikasi dengan atasan. Media komunikasi, berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti, media yang digunakan pada tataran komunikasi vertikal, baik itu ke atas maupun ke bawah, yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sleman, secara umum menggunakan media lisan, tulisan, dan elektronik, di mana disampaikan bahwa media tersebut digunakan berdasarkan kepentingan hal yang dikomunikasikan, efektif dan efisien, dan berdasarkan situasi dan kondisi pada saat itu. Hanya saja dalam penggunaannya, dominan menggunakan media lisan karena dapat dilakukan secara langsung tanpa adanya beberapa perantara yang dapat menimbulkan adanya miskomunikasi antara keduanya. Hambatan komunikasi. Pada tataran komunikasi vertikal, baik itu vertikal ke atas maupun vertikal ke bawah, tidak ditemukan hambatan signifikan pada hasil wawancara saya dengan narasumber, tapi ada beberapa menyatakan bahwa masih terdapat hambatan yang ditemui di lapangan. Seperti yang disampaikan oleh AF selaku kepalanya menyebutkan bahwa tingkat kehadiran dan sulitnya untuk dihubungi pegawai merupakan hambatan yang terjadi. Sedangkan YSW menyatakan bahwa perbedaan bahasa dan bawahan yang tidak langsung mengerti apa yang disampaikan, yang dimaksud dari atasan tersebut menjadi hambatan tersendiri. Perbedaan bahasa sini dapat izin saya menjelaskan bahwa terkait ada beberapa pegawai yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa bukan orang asli Sleman, sedangkan pola bahasa atau bahasa yang digunakan sehari-hari pada saat bekerja itu menggunakan bahasa Serawai, sehingga menimbulkan kesulitan dalam memahami serta
berkomunikasi dengan pegawai yang bukan dari asli Sluma. Sedangkan komunikasi secara vertikal ke atas ditemui hambatannya seperti disampaikan oleh BK, yaitu staf di bidang pemerintahan, di mana menyampaikan sedikit segan untuk menyampaikan pendapat ke atasan. Yang kedua juga terkait dengan perbedaan sudut pandang antara bawahan dan atasan. Itu menjadi hambatan-hambatan yang ditemui. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan komunikasi tersebut, setiap pegawai mempunyai langkah-langkah atau syarat sendiri untuk mengatasi hambatan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh AF, di mana dengan memberikan motivasi dan teguran langsung kepada pegawai, tentunya diharapkan hambatan komunikasi yang ada dapat diatasi. Dan selanjutnya, FZ juga menyampaikan bahwa dengan melaksanakan suatu komunikasi, menciptakan komunikasi yang dua arah atau sharing-sharing, memang sangat diperlukan untuk jelas pesan yang dimaksud oleh komunikator. Dengan menciptakan iklim komunikasi dua arah, sangat memungkinkan pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh penerima, sehingga komunikasi yang dilaksanakan dapat efektif. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan komunikasi vertikal ke atas, seperti disampaikan oleh BK, MMM, dan YSW, dari pendapat tersebut mengatakan bahwa beliau lebih memilih menunggu mengatur untuk berkomunikasi apabila permasalahan tidak mendesak, dan menggunakan media elektronik jika sangat penting. Selanjutnya, narasumber juga berusaha semaksimal mungkin dalam berbicara dengan pimpinan. Media elektronik sangat bermanfaat untuk mengatasi hambatan tersebut dalam komunikasi, karena dengan menggunakan media elektronik dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja dengan syarat yaitu sinyal. Selanjutnya juga para pegawai yang bukan berasal dari Kabupaten Seluma atau di luar Kabupaten Seluma juga berusaha belajar bahasa daerah setempat yang bertujuan agar komunikasi tetap berjalan baik dan lancar sehingga terhindar dari miskomunikasi baik dari atasan maupun bawahan. Pada komunikasi horizontal, hal yang dikomunikasikan masih berlanjut terkait dengan pekerjaan seperti yang disampaikan oleh HJ dan AHS, di mana secara umum bahas terkait dengan hal pekerjaan, baik itu pengkoordinasian pekerjaan, kerjasama dalam pekerjaan maupun sharing pekerjaan. Kemudian jika ada waktu senggang juga pegawai sering mengkomunikasikan hal dalam pekerjaan seperti nongkrong di kantin dan bercanda gurau di kantor. Selanjutnya jenis komunikasi horizontal, yaitu menggunakan jenis komunikasi formal dan informal. Akan tetapi dalam prakteknya komunikasi informal yang lebih dominan. Hanya komunikasi formal digunakan pada saat-saat tertentu saja. Metode komunikasi pada komunikasi horizontal pada penelitian ini menggunakan metode persuasif dikarenakan dirasa lebih efektif untuk berkomunikasi dengan sesama rekan sejawat, karena sesama rekan sejawat lebih sering berkomunikasi seperti menyampaikan sesuatu, sharing pekerjaan, dan menjelaskan pekerjaan. Sedangkan metode informatif dalam komunikasi dengan rekan sejawat hanya efektif dilaksanakan untuk memberikan informasi pada rekan sejawat, sehingga pada metode komunikasi ini metode persuasif lebih sering digunakan. Komunikasi yang digunakan pada tatanan komunikasi horizontal pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Seluma secara umum menggunakan lisan dan elektronik. Media tersebut digunakan berdasarkan kepentingan hal yang dikomunikasikan, efektivitas dan efisien, dan lebih dominan menggunakan media lisan karena dapat bertatapan langsung antara antara komunikator dan komunikan. Hambatan komunikasi juga terjadi pada tataran komunikasi horizontal atau komunikasi dengan rekan sejawat, di mana ada beberapa informan mengeluhkan terkait perbedaan bahasa juga, susah dalam bertemu dikarenakan kesibukan masing-masing pegawai, rekan tidak ada di ruangan, rekan tidak langsung mengerti apa yang dimaksud dalam komunikasi.